Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Saiman, jangan lupa like dan subscribe channel Sahabat Ahza, karena jika bukan umat Islam yang mendukung segala kebaikan tentang agamanya, lantas siapa lagi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kisah kali ini, kisah Umar bin Khattab berniat membunuh Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Umar berasal dari suku Bani Adi, salah satu cabang suku Quraisy. Beliau dilahirkan di kota Mekkah, kota kosmopolitan semenanjung Arab. Tak banyak yang tahu kapan pastinya Umar dilahirkan. Riwayat termasyhur mengatakan bahwa Umar dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW atau sekitar tahun 586 Masehi. Lahir dari suku Quraisy yang merupakan klan ningrat pada zaman itu. Suku Quraisy merupakan kaum bangsa Arab yang paling disegani karena orang-orang Quraisy tercatat sebagai orang terpandang dan pemegang jawatan sosial. Seperti para saudagar, pedagang kaya, penjaga Ka'bah, pengawas para peziarah, penyelenggara diplomasi, penunjuk kepala suku, ksatria perang, sekaligus pemegang administrasi perdagangan dan peradilan orang-orang Arab. Membuat Khattab, ayah Umar, mengajari Umar dengan berbagai tradisi kelelakian khas semenanjung, seperti menggembala ternak, memanah, memainkan pedang dan tombak, berburu, menunggang kuda, administrasi, hingga baca tulis dan mazmur-mazmur leluhur. Selain itu, karena Umar juga sering berdagang ke berbagai daerah, maka dia pun menguasai beberapa bahasa, seperti Suryani, Ibrani, dan Persia. Umar bin Khattab adalah sosok yang pernah mengecap masa jahiliyah. Ia sempat mengecap minuman keras, ia pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup, pernah menghajar habis-habisan budaknya hingga sempoyongan hanya karena ketahuan masuk Islam. Bahkan ia pun pernah memakan Tuhan berhala sembahannya yang terbuat dari tepung roti. Puncaknya, ia termasuk salah seorang yang berambisi membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, orang-orang kafir Quraisy bermusyawarah untuk menentukan siapakah di antara mereka yang bersedia membunuh Rasulullah. Umar segera menyahut, "Saya siap melakukannya." Semua orang Quraisy yang hadir di pertemuan itu berkata, "Ya, memang engkaulah yang pantas melakukannya." Sambil menghunuskan pedang, Umar segera melangkah menuju kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan, dia berpapasan dengan salah seorang dari kabilah Zuhrah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bertanya kepada Umar, "Umar, engkau akan pergi ke mana?" "Saya akan membunuh Muhammad," jawab Umar. Ini adalah sebuah momen paling menentukan dalam hidup Umar. Ternyata jalan yang harus ditempuh Umar untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semulus apa yang ia kira. Selama dalam perjalanan membunuh Rasulullah tersebut, Umar tersendat oleh 3 ganjalan. Ganjalan pertama, ia terkejut dengan Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Jika demikian, Banu Hashim, Banu Zuhrah, dan Banu Abdi Manaf tidak akan berdiam diri atas perbuatanmu itu. Mereka pasti akan menuntut balas." Mendengar ancaman seperti itu, Umar terkejut, lalu berkata, "Oh, nampaknya kamu pun telah meninggalkan agama nenek moyang kita. Kalau demikian, saya akan membunuhmu terlebih dahulu." Sa'ad berkata, "Ya, saya memang telah masuk Islam." Umar pun segera mencabut pedangnya untuk menebas Sa'ad. Sesaat sebelum Umar menebaskan pedangnya pada Sa'ad, Umar lagi-lagi mendapat batu ganjalan di mana ia harus menerima kenyataan bahwa adik perempuannya pun ternyata telah menjadi muslimah. Inilah ganjalan kedua bagi Umar. Sebelum bertarung dengan Umar, Sa'ad sempat berkata, "Lebih baik engkau mengurus keluargamu dulu. Saudara perempuanmu dan suaminya juga telah memeluk Islam." Tak terbayangkan kemarahan Umar ketika mendengar berita ini. Lapun segera meninggalkan Sa'ad dan pergi menuju rumah saudara perempuannya. Ketika itu di rumah saudara perempuan Umar,
ada sahabat Khabbab al-Arrat. Dengan menutup pintu dan jendela, suami istri itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Umar mengetuk-ngetuk pintu sambil berteriak supaya dibukakan pintu. Mendengar suara Umar, Khabbab segera bersembunyi. Karena tergesa-gesanya, maka mushaf Al-Quran yang sedang mereka baca itu tertinggal. Ketika pintu dibukakan oleh saudara perempuan Umar, Umar memukul wajah saudara perempuannya itu sambil berkata, "Pengkhianat, kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu." Tanpa menghiraukan wajah saudara perempuannya yang berdarah, Umar masuk ke dalam rumah dan bertanya, "Apakah yang sedang kamu lakukan dan siapakah orang yang suaranya aku dengar dari luar?" "Kami hanya berbincang-bincang," jawab iparnya. Umar bertanya lagi, "Apakah kamu juga telah meninggalkan agama nenek moyangmu dan memeluk agama baru itu?" Iparnya menjawab, "Bagaimana jika agama baru itu lebih baik dari agama dahulu?" Jawaban ini menyebabkan Umar marah dan memukul iparnya serta menarik-narik janggutnya sehingga wajahnya berlumuran darah. Saudara perempuannya segera melerai, namun ia pun dipukulnya sehingga wajahnya berdarah. Sambil menangis, saudara perempuannya berkata, "Wahai Umar, kami dipukul hanya karena memeluk Islam. Kami bersumpah akan mati sebagai orang Islam. Terserah padamu, kamu mau melakukan apa saja terhadap kami." Belum sempat Umar menyelesaikan dua urusannya terhadap Sa'ad dan adik perempuannya, Umar kembali menemui ganjalan ketiga. Kali ini Umar bertemu dengan sesuatu yang belum pernah ia temui selama hidupnya. Bukan sosok manusia, melainkan hanya beberapa lembaran tulisan. Pada ganjalan ketiga inilah justru Umar berada di titik puncak pertemuannya dengan hidayah. Ketika kemarahannya mulai mereda, Umar merasa malu dengan perbuatannya terhadap saudara perempuannya itu. Tiba-tiba ia melihat mushaf-mushaf Al-Quran yang ditinggalkan oleh Khabbab tadi, lalu berkata, "Bagus, sekarang katakan apa lembaran-lembaran ini?" "Kamu tidak suci, dan orang yang tidak suci tidak boleh menyentuh lembaran-lembaran ini," jawab saudara perempuannya. Pada awalnya Umar belum siap untuk bersuci, namun akhirnya ia bersedia untuk mandi dan berwudu. Kemudian membaca mushaf-mushaf Al-Quran itu. Surat yang dibacanya adalah surat Thaha. Umar membaca surat itu dari awal hingga akhir. Ternyata ganjalan yang ketiga bukanlah manusia, tetapi sebuah lembaran-lembaran tulisan yang bagi Umar lebih dari sekadar tulisan. Lembaran-lembaran tulisan surat Taha telah memutar haluan akal Umar. Kemudian Umar berkata, "Baiklah, sekarang antarkan aku menemui Muhammad." Mendengar kata-kata Umar itu, Khabbab segera keluar dari persembunyiannya sambil berkata, "Wahai Umar, ada kabar gembira untukmu." Tadi malam Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau dengan Abu Jahal. Terserah kepadamu siapa yang engkau kehendaki. Sepertinya Allah telah memilihmu untuk memenuhi permintaan Nabi." Seketika Umar bergegas kembali menuju Dar Al-Arqam dengan tetap membawa pedangnya. Setibanya di sana dia mengetuk pintu. Mereka yang ada di tempat itu kontan saja kaget dan gelisah melihat Umar membawa pedangnya yang telah terhunus. Seseorang yang berada di dalam berupaya mengintip lewat celah pintu. Dilihatnya Umar bin Khattab datang dengan garang bersama pedangnya. Segera dia beritahu Rasulullah SAW dan mereka pun berkumpul. Namun Hamzah yang juga hadir di tempat itu meyakinkan mereka seraya mengatakan bahwa jika Umar datang membawa kebaikan, kita sambut. Tapi jika Umar datang membawa keburukan, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Rasulullah SAW memberi isyarat agar Hamzah menemui Umar. Lalu Hamzah segera menemui Umar dan membawanya menemui Rasulullah. Kemudian Rasulullah memegang baju dan gagang pedangnya, lalu ditariknya dengan keras, seraya berkata, "Engkau wahai Umar, akankah engkau terus begini hingga kehinaan dan azab Allah diturunkan kepadamu sebagaimana yang dialami oleh Walid bin Mughirah?"
Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Maka berkatalah Umar, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Kesaksian Umar tersebut disambut gema takbir oleh orang-orang yang berada di dalam rumah saat itu, hingga suaranya terdengar ke Masjidil Haram. Gagalnya rencana Umar bin Khattab untuk membunuh Rasulullah SAW serta masuknya beliau ke dalam Islam tentu saja membuat hampir seisi Mekkah terkejut, karena seseorang yang terkenal paling keras menentang dan paling kejam dalam menyiksa para pengikut Muhammad kemudian memeluk ajaran yang sangat dibencinya tersebut. Akibatnya Umar dikucilkan dari pergaulan Mekkah dan ia menjadi kurang atau tidak dihormati lagi oleh para petinggi Quraisy yang selama ini diketahui selalu membelanya. Umar menjadi seorang Muslim pada usia 35 tahun dan merupakan 40 orang lelaki pertama yang masuk Islam. Dan masuknya beliau ke dalam Islam tentu saja mendapatkan kekuatan baru dan menjadikan muslimin semakin berani menghadapi para penyembah berhala Makkah. Di saat-saat menjelang wafatnya, Umar memanggil anaknya, Abdullah, dan memintanya agar menemui Ummul Mukminin, Aisyah, hanya untuk meminta izin dan restunya agar bila Umar wafat, Umar ingin agar Aisyah memperkenankan jasad dirinya disemayamkan di dekat Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Setelah akhirnya mendengar kabar Aisyah merestui dan sangat senang dengan permintaan Umar tersebut, dalam pangkuan Abdullah, Umar berkata, Alhamdulillah, sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih penting daripada kabar itu. Begitulah Umar yang di masa kelamnya sangat membenci Nabi Muhammad SAW hingga berambisi untuk membunuh Nabi. Tapi di masa Islamnya sudah menjadi cita-cita Umar untuk merindukan meninggal dunia di samping Nabi Muhammad. Kalau saja Umar yang pernah punya masa kelam jahiliyah bisa menjadi seorang Muslim yang akhlak dan ibadahnya sangat baik, maka bagaimana dengan kita yang kehidupan di masa lalu masih lebih baik dari Umar? Tentunya kita harus lebih baik dari apa yang telah diupayakan dan dilakukan dari seorang Umar bin Khattab. Bukankah begitu? Demikianlah, semoga dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.